Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Data Explorer mengikuti kompetisi Hackathon 2.0 dari penyelenggara BPJS akan menjelaskan hasil dari analisis data dan perancangan visualisasi data dan dashboard informasi dengan berjudul Exploratory Data Analysis for Tuberculosis in Indonesia. Kami bersama tim ada 3 orang Data Explorer. Yang pertama ada Fadel Muhammad Apriansyah sebagai ketua tim, dan yang kedua Yusri Ajrala Juardi sebagai anggota tim, saya sendiri, dan yang ketiga ada Nanang Hidayat sebagai anggota tim. Yang pertama, deskripsi Accelerating Innovation for Healthcare Service Improvement. Itu ada EDA, yaitu Exploratory Data Analysis. Merupakan salah satu tahap penting dalam proses analisis data yang bertujuan untuk menggali wawasan awal dan memahami karakteristik data yang dimiliki. Dalam EDA, berbagai teknik statistik dan visualisasi digunakan untuk mengidentifikasi pola, menentukan anomali, menguji hipotesis, dan memeriksa asumsi yang mendasari data. Proses ini sangat penting karena dapat membantu pengguna hemat waktu dalam analisis data, serta mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan yang mungkin terdapat dalam data, seperti missing value, outliner, duplikasi, encoding yang salah, noisy data, dan data yang tidak lengkap. Untuk selanjutnya, mendalami karakteristik tuberkulosis di Indonesia melalui EDA dan kode diagnosis ICD-10. Dalam konteks kasus tuberkulosis di Indonesia, EDA dapat dilakukan dengan memanfaatkan data set yang tersedia untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang karakteristik tuberkulosis, termasuk pola penyebaran penyakit, jumlah fasilitas kesehatan yang terlibat, serta faktor-faktor terkait lainnya. Salah satu komponen penting dari dataset yang relevan adalah kode diagnosis ICD-10. Kode diagnosis ICD-10 adalah sistem klasifikasi yang digunakan secara internasional untuk mengodekan dan mengklasifikasikan diagnosis medis. Kode-kode ini terdiri dari kombinasi huruf dan angka yang mewakili berbagai kondisi kesehatan seperti penyakit, gangguan, dan gejala tertentu. Lalu terdapat analisis kode diagnosa ICD-10 untuk FKRTL dan FKTP non-kapitasi dalam dataset. Dalam dataset ini, kita memiliki informasi tentang kode diagnosis ICD-10 yang berhubungan dengan FKRTL atau Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan, dan FKTP non-kapitasi atau Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama tanpa sistem kapitasi. Melalui analisis data menggunakan kode diagnosis ICD-10, kita dapat memperoleh wawasan yang berharga tentang jenis penyakit atau kondisi yang sering terjadi pada populasi yang menggunakan layanan kesehatan tersebut. Selanjutnya ada tuberkulosis di Indonesia, tantangan global. Mengidentifikasi pola penyebaran dan karakteristik demografi. Tuberkulosis adalah suatu penyakit penular yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Penyebaran kuman tersebut masuk ke dalam tubuh manusia melalui udara lewat pernapasan dalam paru-paru, kemudian masuk melalui sistem peredaran darah dan sistem saluran limpa. Dan melakukan exploratory data analysis dapat memanfaatkan data yang ada untuk mengidentifikasi pola atau tren penyebaran tuberkulosis berdasarkan fasilitas kesehatan di Indonesia, sehingga dapat diketahui jumlah pasien pengidap tuberkulosis berdasarkan karakteristik demografi seperti rata-rata usia, jenis kelamin, dan riwayat tempat berobat. Skala global kasus tuberkulosis sebesar 9,9 juta orang. Total kematian terkait tuberkulosis 1,3 juta orang. Masuk ke dalam pengidap TB terbesar ketiga di Indonesia, yaitu 8,4%. Setelah India dan Cina. India 26,2% dan di Cina 8,5%. Selanjutnya, dampak analisis ini, identifikasi lokasi prioritas. EDA dapat membantu mengidentifikasi wilayah-wilayah di Indonesia yang memiliki tingkat kasus tuberkulosis yang tinggi. Dengan demikian, pihak berwenang dapat memfokuskan sumber daya dan upaya pencegahan lebih intensif pada daerah-daerah ini. Dampak analisis kedua, pengembangan kampanye edukasi. Hasil
EDA dapat memberikan wawasan tentang karakteristik demografis dan sosial ekonomi pasien tuberkulosis. Informasi ini dapat digunakan untuk merancang kampanye edukasi yang lebih terarah untuk kelompok-kelompok yang rentan. Selanjutnya, dampak analisis ketiga, pengambilan keputusan dan kebijakan. Hasil EDA dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pembuat kebijakan dalam pengembangan strategi dan program kesehatan. Keputusan kebijakan yang lebih baik didasarkan pada bukti data mengarah pada alokasi sumber daya yang lebih efisien. Analisis sumber data. Terdapat 4 jenis data yang diperlukan, yaitu 1. Data kepesertaan tahun 2019 sampai 2021. Terdapat 18 variabel data dengan jumlah data yang tersedia yaitu 5.128.164. Kedua, ada data FKTP atau fasilitas kesehatan tingkat pertama non-kapitasi tahun 2015 sampai 2021. Terdapat 26 variabel data dengan jumlah data yang tersedia adalah 6.248.844. Ketiga, ada data FKRTL atau fasilitas kesehatan tingkat lanjutan tahun 2015 sampai 2021. Terdapat 55 variabel data dengan jumlah 1.709.388. Keempat, ada data FKRTL atau fasilitas kesehatan tingkat lanjutan sekunder tahun 2015 sampai 2021. Terdapat 4 variabel data dengan jumlah 6.248.844. Data-data ini akan menjadi dasar dalam melakukan analisis dan menyajikan temuan yang relevan terkait TB di Indonesia. Berikut adalah nama-nama variabel untuk data kepesertaan, FKTP non-kapitasi, FKRTL sekunder. Selanjutnya, ada nama-nama variabel untuk data FKRTL. Selanjutnya ada data pendukung. Yang pertama ada data identifikasi dan klasifikasi diagnosa, ID kunjungan, kode diagnosis beragam 3-5 digit, kode diagnosis ICD-10 3 digit, kode dan nama diagnosis ICD-10 3 digit. Selanjutnya ada kode diagnosis ICD-10 tahun 2021 untuk FKRTL, KTP non-kapitasi dan kapitasi, dan ada metadata tahun 2022, metadata data sampel BPJS Kesehatan. Selanjutnya ada data lainnya yang bersumber dari eksternal, data koordinat wilayah yang bersumber dari GitHub. Selanjutnya di sini ada mockup desain untuk dashboard informasi yang akan dijelaskan oleh Nanang Hidayat. Silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Dari sumber data dan data pendukung lainnya yang sudah disebutkan oleh Saudara Fadel tadi, kami menyajikan hasil analisisnya dalam sebuah dashboard visualisasi data. Dalam segmen visualisasi data kepesertaan, terdapat sekitar 17 grafik. Yang pertama ada grafik tentang jumlah peserta BPJS dari tahun 2019 sampai 2021 untuk mengetahui perkembangan kepesertaan BPJS dari tahun ke tahun. Selanjutnya ada grafik daerah asal peserta dengan jenis horizontal bar untuk mengetahui daerah asal peserta BPJS yang bisa digunakan untuk menentukan lokasi prioritas dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya ada kepemilikan Paskes untuk mendukung pengambilan keputusan. Ada provinsi tempat tinggal peserta juga berkaitan dengan kasih prioritas. Selanjutnya ada segmentasi profesi dengan tipe vertical bar yang bisa digunakan untuk sosialisasi kebijakan. Selanjutnya ada usia dan jenis kelamin juga digunakan untuk sosialisasi kebijakan. Selanjutnya, next, ada segmentasi visualisasi data FKTP non-kapitasi dari tahun 2015 sampai 2021. Di dalamnya terdapat beberapa jenis grafik, di antaranya adalah jenis Paskes untuk mengetahui jenis Paskes apa saja. Selanjutnya ada kelas peserta BPJS untuk memudahkan dalam sosialisasikan. Selanjutnya ada segmen visualisasi data FKTP non-kapitasi tahun 2015 sampai 2021. Di antaranya ada grafik jenis Paskes untuk mengetahui jenis Paskes KTP non-kapitasi. Selanjutnya ada grafik kelas peserta BPJS untuk memudahkan sosialisasi terkait TB. Selanjutnya ada tanggal kunjungan dan tanggal tindakan yang bisa dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui berapa lama dari tanggal kunjungan sampai ke tanggal tindakan. Next.
Selanjutnya ada segmen visualisasi data FKRTL tahun 2015 sampai 2021 sekitar 29 grafik, dua halaman ya. Yang pertama ada tanggal kunjungan dan tanggal pulang, dapat dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui berapa lama kunjungan pasien ke FKRTL. Selanjutnya ada segmentasi peserta yang digunakan untuk mengetahui segmentasi peserta. Selanjutnya ada nama diagnosis masuk FKRTL dengan tipe horizontal bar chart yang digunakan untuk mengetahui diagnosis yang mengharuskan pasien dirujuk ke FKRTL. Selanjutnya, nextnya lanjutan dari FKRTL, ada jenis paskes perujuk, ada tipe paskes perujuk, ada provinsi paskes perujuk, ada nama diagnosis, ada kabupaten kota paskes perujuk, dan lainnya. Selanjutnya di segmen visualisasi data FKRTL sekunder tahun 2015 sampai 2021 ada empat grafik. Di dalamnya ada kode dan nama diagnosis yang berbentuk highlight untuk mengetahui diagnosa yang mengharuskan pasien dirujuk ke FKRTL sekunder. Ada grafik kepemilikan, grafik provinsi, dan grafik kabupaten kota yang bersumber dari data FKRTL. Thank you for attention. Kami dari Data Explorer memohon maaf bila ada salah kata yang kurang berkenan. Ada kata-kata dari Pak Del. Semoga hasil analisis data dari kami dapat bermanfaat untuk memberikan insight atau wawasan, serta membantu untuk mengidentifikasi wilayah di Indonesia dengan tingkat tuberkulosis tinggi dapat diprioritaskan untuk mencegah serta membuat strategi dan program kesehatan.